Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara-saudara kita yang muslim, dan buat teman-teman kita yang non muslim, saya ucapkan apa kabar. Jumpa lagi di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mengingatkan buat teman-teman dan sahabat semua yang memang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komennya, lalu sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rusky Bikatra. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Langsung saja teman-teman dan sahabat semua, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing kembali, tentu saja akan membahas mengenai seputar peternakan entok. Jadi banyak sekali komentar yang mendarat di video saya sebelumnya yang mengeluhkan tentang kegagalan dan kerugiannya. Lagi-lagi kegagalan dan kerugian. Jadi kapan berhasil dan untungnya? Ya. Nah, teman-teman dan sahabat semua, untuk teman-teman dan sahabat semua pahami bahwa pada prinsipnya, ya, peternak entok itu sangat mudah daripada unggas lainnya. Itu saya katakan begitu. Kenapa? 7 tahun saya beternak, tentu saja banyak sekali cara yang saya lakukan teman-teman dan sahabat semua. Nah, jadi solusinya teman-teman dan sahabat semua, ketika teman-teman mengalami kerugian dan selalu rugi dalam beternak entok, ya. Jadi saran dari saya supaya nanti teman-teman tidak rugi lagi, kemudian tidak gagal lagi, apa yang harus kita lakukan? Begini teman-teman dan sahabat semua. Jadi kita akan membahas mengenai ternak pembibitan terlebih dahulu ya, karena pada dasarnya kan ada dua nih sistem yang ada pada peternakan entok, yaitu pembesaran dan pembibitan. Tapi kita akan membahas mengenai pembibitan terlebih dahulu. Pada dasarnya ternak entok itu teman-teman dan sahabat semua, ketika kita tidak mempan menggunakan cara yang satu, maka kita harus menggunakan cara yang kedua. Begitu menggunakan cara yang kedua ternyata kita masih gagal, maka kita harus menggunakan cara yang ketiga. Bukan begitu gagal dengan cara yang satu, kemudian kita langsung menyerah dan mengundurkan diri teman-teman, ya. Itu namanya bukan peternak sejati. Kita mau sukses atau mau coba-coba aja dalam beternak. Ya, berbeda halnya dengan ketika kita hanya coba-coba dalam beternak teman-teman ya. Jadi kalau hanya coba-coba ya saya tidak akan komentar, ya. Karena video ini khususnya adalah untuk orang yang mau sukses. Jadi ketika kita mau sukses, maka apapun jalannya tentu saja pasti ada, ya, pasti ada. Tidak mungkin ada sebuah persoalan tidak ada penyelesaiannya, ya, tidak ada jalan keluarnya, tidak mungkin. Nah, sekali lagi, ketika kita gagal menggunakan cara yang satu, maka kita harus menggunakan cara yang kedua. Misalnya nih, dalam hal bagaimana cara indukan entok ini kemudian bisa cepat bertelur. Karena banyak sekali dari rekan-rekan kita yang mengeluhkan tentang indukan entoknya yang tidak mau bertelur atau bertelur pun dalam jangka waktu yang lama, ya. Nah, ketika menghadapi hal seperti ini teman-teman, ya, begitu teman-teman punya solusi, yaitu menggunakan pakan pabrikan merek atau sentrat 144, ternyata hasilnya juga zonk atau tidak berhasil, ya, bukan berarti teman-teman harus menyerah, tidak, tetapi harus menggunakan cara yang kedua. Apa itu? Kita mencoba untuk mengalihkan pakan pabrikan menggunakan pakan alternatif yang gratis, ya. Apa itu? Keong sawah. Biasanya ketika tidak mempan dengan menggunakan pakan sentrat 144 untuk sentrat petelur, ya, biasanya ketika kita alihkan menggunakan pakan alternatif jenis keong sawah itu, indukan entok langsung bertelur teman-teman, meskipun melalui proses kira-kira 1 minggu setelah kita memberikannya, ya. Nah, jadi jangan terus menyerah. Intinya jangan terus menyerah teman-teman. Ya, kalau begitu menggunakan cara yang satu kemudian teman-teman langsung menyerah, wah, berarti memang tidak ada niat untuk sukses, ya. Itu saja menghadapi persoalan yang kecil seperti ini. Ya, apalagi seperti saya teman-teman. Saya itu pernah yang namanya rugi itu jutaan, ya, jutaan nilainya. Tapi karena memang saya mau berhasil, kerugian yang pernah saya alami itu saya jadikan sebagai apa namanya cambuk untuk saya, ya. Justru malah untuk menjadi pemicu, ya, untuk saya supaya nanti kedepannya saya bisa berhasil. Jadi kegagalan yang pertama kali itu kita jadikan sebagai pengalaman atau guru yang, ya, kira-kira begitu teman-teman. Jadi pengalaman adalah guru utama teman-teman, ya. Meskipun pengalaman itu adalah pengalaman gagal, ya. Karena biasanya orang mau sukses itu harus melewati kegagalan terlebih dahulu.
Tapi setidaknya ketika kita berpegang teguh kepada prinsip untuk mau sukses, maka biasanya tidak akan pernah menyerah, ya. Seperti saya ini tidak akan pernah menyerah. Justru malah saya merasa tertantang. Wah, dengan cara ini nggak bisa. Saya akali dengan cara yang kedua. Dengan cara yang kedua tidak bisa. Dengan cara yang ketiga tidak mungkin. Dari beberapa cara yang kita lakukan tidak berhasil. Tidak mungkin. Karena salah satu cara yang kita lakukan tentu saja ada satu cara yang pasti akan berhasil. Itu prinsip teman-teman dan sahabat semua. Ini saja kita dari hal yang terkecil. Bagaimana cara membuat entok cepat bertelur atau supaya bisa mau bertelur. Ya, itu hal terkecil, ya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pembesaran, ya. Ini yang lebih rentan lagi kalau pembesaran ini, teman-teman. Nah, begitu juga dengan ternak entok pembesaran, teman-teman dan sahabat semua. Apalagi yang namanya ternak entok pembesaran ini kan kita mulai dari membesarkan anakan entok atau DOD entok, ya. Yang seperti ini, teman-teman, yang paling kecil ini, ya. Dari usia 1 hari ketika kita sudah pisahkan dari indukannya. Jadi membesarkan anak-anak entok yang masih kecil usia 1 hari itu lebih sulit lagi, teman-teman, lebih rentan lagi daripada kita mempertahankan yang sudah besar, ya. Jauh, teman-teman, karena yang masih kecil ini, usia masih kecil ini sangat rentan terhadap yang namanya penyakit. Nah, di situ kita dituntut bagaimana caranya supaya mereka tetap dalam keadaan sehat. Minimal kita bisa mempertahankan mereka sampai usia 2 bulan. Kenapa sampai usia 2 bulan? Karena di usia 1 hari sampai kepada usia bulan adalah masa-masa pertumbuhan mereka. Jadi ketika kita sudah berhasil, ya, menghidupkan mereka setidaknya sampai usia 2 bulan, kemungkinan besar kita akan bisa berhasil, ya, untuk mendapatkan keuntungan. Setidaknya kita besarkan mereka harus hidup 100% sampai kepada usia 2 bulan, teman-teman dan sahabat semua. Nah, tentang bagaimana caranya di video saya juga sudah ada. Bagaimana cara merawat anak entok dari usia 1 hari setidaknya sampai kepada usia panen, ya. Minimalnya sampai kepada usia 2 bulan. Di video saya sudah ada. Jadi jangan kemudian saya jelentrehkan di sini semua, nanti videonya panjang sekali, ya. Nah, silakan dicek di channel saya. Termasuk jenis pakan yang harus kita berikan kepada mereka. Itu komplit di video saya sebelumnya sudah ada. Silakan dicek, teman-teman dan sahabat semua, ya. Nah, termasuk seperti yang ini, teman-teman, ya. Ini kan masih baru usia kurang dari 1 bulan. Sehingga ini belum masuk ke zona nyaman, ya. Karena belum 2 bulan. Pakan mereka masih tetap menggunakan pakan pabrikan, ya. Jadi kalau mereka usia 1 bulan kurang, kita kemudian kasih pakan alternatif, ya, maka jangan harap kita akan mendapatkan pertumbuhan anak entok yang cepat, ya. Kalau kita di usia 1 bulan kurang sudah dikasih pakan dedak dengan dicampur pakan yang lain, artinya pakan alternatif, ya, teman-teman. Karena minimal, ya, di usia 1 hari sampai kepada 2 bulan kita harus menggunakan pakan dari pabrikan. Itu cara yang paling efektif untuk bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari ternak entok pembesaran, ya. Jangan takut nanti biaya pakannya lebih lebih mahal. Tidak. Yang penting kalau memang teman-teman mau mencoba, silakan besarkan mereka dengan menggunakan pakan pabrikan setidaknya sampai usia 2 bulan, ya. Setelah 2 bulan nanti barulah kita bisa aman memberikan mereka pakan-pakan alternatif. Tapi kalau kurang dari 2 bulan, misalnya 1 bulan kurang, ya, jangan terlebih dahulu, ya. Jangan dulu. Nanti teman-teman akan menyesal. Ya, karena pertumbuhan mereka sangat lambat sekali yang pada akhirnya kecentet. Seperti ini, teman-teman. Ini contohnya. Ya, jadi saya ngoceh ini, teman-teman, saya ngobrol ini penuh dengan fakta, ya. Jadi contohnya ini ada. Silakan bedakan. Ini adalah anak entok yang usianya 2 bulan lebih. Dan kemudian yang sebelahnya, ya, ini yang baru datang ini, teman-teman. Nah, termasuk yang ini 1 bulan kurang, ya. Jadi bedanya itu bulanan, bukan harian. Nah, tapi anak entok yang usianya baru 1 bulan kurang ini, ya, kita lihat postur tubuhnya hampir mengimbangi yang usia 2 bulan lebih. Ya, inilah salah satu contoh dari perawatan yang tidak bagus, ya. Nah, ini uji coba, teman-teman, ya. Ini usia 1 bulan kurang sudah saya berikan dedak, ya, menggunakan pakan alternatif. Saya ingin coba seperti apa sih hasilnya. Ternyata kecentet, ya, seperti itu. Kalau sudah kecentet seperti ini, maka akan sulit, ya, sulit untuk mbolo atau dandani
memperbaiki entok yang kecentet itu sulit ya. Maka dari itu sebelum kita memperbaiki, sebelum mereka rusak, jangan kita rusak hanya karena kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara memberikan makan mereka menggunakan pakan alternatif di usia yang belum saatnya ya teman-teman. Nah ini penting ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ternak entok pembesaran tetapi tidak mendapatkan hasil yang seperti saya dapatkan, silahkan teman-teman cek di video saya menggunakan jenis pakan apa saya ya untuk membesarkan entok-entok saya ini ya, sudah ada, silahkan dicek. Jadi samakan ya, samakan, nanti hasilnya juga samakan teman-teman ya. Saya siap untuk ditelepon, saya siap untuk selalu sharing meskipun di luar YouTube ya. Saya akan cantumkan nanti nomor WA saya di kolom deskripsi supaya nanti supaya nanti ketika teman-teman nanti punya keluhan bisa langsung konsultasi. Bukan berarti saya ini merasa menjadi guru, tidak teman-teman, tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan itu, pengalaman itu nanti akan saya bagikan, baik pengalaman yang gagal maupun pengalaman yang berhasil. Ketika saya memberikan pengalaman gagal, artinya supaya nanti teman-teman bisa paham, oh dengan Bang Rusky melakukan cara itu hasilnya zong, berarti kita tidak perlu melakukannya ya. Tapi begitu sebaliknya, begitu Bang Rusky menggunakan cara ini ternyata berhasil, berarti teman-teman harus ikut. Intinya begitu teman-teman ya. Nah jadi cukup simpel dalam beternak ini. Jadi kalau teman-teman dan sahabat semua yang memang beternak sering kali gagal ya menggunakan cara lama, silakan ubah dengan cara baru, cara-cara yang lebih efektif, cara-cara yang lebih mudah ya teman-teman. Jangan diperibet hanya karena persoalan kecil ya teman-teman. Baiklah teman-teman dan sobat semua, saya rasa cukup sampai di sini ya perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi video ini adalah video yang bermanfaat. Jadi kesimpulan daripada video ini, ketika kita menghendaki sukses dalam beternak entok, tentu saja kita harus memegang teguh prinsip kita ya. Jangan sampai prinsip kita lemah untuk menjadi orang sukses atau menjadi peternak sukses hanya karena kendala-kendala yang ada dalam usaha peternakan entok atau dalam menghadapi entok-entok yang kita rawat atau kita kelola teman-teman. Nah akhirnya teman-teman, mudah-mudahan video ini video yang bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rusky Pikatra selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.